kalau 2024 Oke. Jokowi presiden, Prabowo wakil presiden. NKRI yes. Nah, semua hal di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama dalam dunia ide, kedua dalam dunia nyata. Kalau mendengarkan penjelasan saya ini, insya Allah nanti paham politik Indonesia dengan mudah. Oke. Ya begini, politik Indonesia selama dari 2000 katakanlah 14 sampai dengan sekarang ya, paling tidak sampai dengan 2019 itu kan terbagi menjadi dua ya, pro Jokowi dengan pro Prabowo. Buat saya juga tidak mengherankan. Karena apa, kalau saya tanya alasan memilih calon presiden itu ada dua alasan tertinggi memilih calon presiden. Pertama yang merakyat, yang kedua tegas. Yang jelas adalah dua orang ini memang yang paling tinggi dukungannya secara sangat konsisten dari 2014, 2019 dan sebetulnya sampai sekarang tuh masih paling tinggi itu dua itu gitu. Agar jangan sampai polarisasi yang laten ini gitu ya kemudian menjadi ledakan besar. Nah, potensi ledakan besar itu dia paling bisa terjadi pada saat pemilu, khususnya pemilu presiden. Ini polarisasi itu ada problem latennya, ada problem historiknya, dan ada juga problem kekiniannya. Jadi jelas bahwa sesungguhnya calon presiden kita dua kali itu, ya, dan imajinasi masyarakat Indonesia itu sebetulnya itu datang dari satu segmen saja, yaitu nasionalis proteksionis. Itu yang saya maksudkan, bagaimana kekuatan-kekuatan politik Islam ya memanfaatkan pertarungan politik antara Jokowi dengan Prabowo menjadi sebuah katakanlah konstruksi pertarungan primordial dan menciptakan polarisasi begitu. Dan ini sesungguhnya mengalami pengentalan dan kita lihat benang merahnya pada Pilkada Gubernur DKI 2017 gitu. Aktor-aktor 4-11-2-1-2 itu yang mendukung Anies, itulah orang yang sama mendukung Prabowo pada tahun 2019. Hal semacam ini akan dimainkan lagi pada tahun 2024 ya. Mungkin pada situasi dan kondisi yang akan lebih eskalatif lagi yang dulu tidak ada. Nggak ada dulu ya. Fenomena media sosial. Ada yang ngomong presiden 3 periode. Itu ada 3 maknanya. Ini menurut Pak Jokowi nih. Satu, ingin menampar muka saya, ingin menjerumuskan, ingin menjilat. Abang di antara 3 ini masuk kategori saya yang mana? Saya kategori nomor 4. Nomor 4 ingin apa? menyelamatkan bangsa dan negara. Jika masyarakat Indonesia tetap menghendaki Pak Jokowi dan menghendaki Pak Prabowo, ya saya yakin bahwa partai politik pun ya akan menyampaikan dan akan meminta Pak Jokowi untuk maju lagi. Banyak orang tidak tahu bahwa hubungan antara Ibu Mega atau keluarga Teguh Umar dengan Prabowo Subianto itu sangat baik. Saya katakan pada hari ini, kalau bicara opportunity, ya, bicara opportunity, jauh lebih pasti pasangan Jokowi dengan Prabowo. Karena Demokrat dengan PKS itu nanti tidak sampai 20%. Gitu. Jadi akan berhadapan Jokowi Prabowo dengan kotak kosong. Apa begitu. untungnya sih? Tensi pasti jauh menurun karena tidak ada peluang untuk menunggangi katakanlah Pak Prabowo. Yang kedua berhadapan dengan kotak kosong. Setelah lihat Pilpres Amerika kemarin, pada hari H ya, pada hari H itu ada massa yang menyerbu gedung Kapitol untuk menggagalkan ya, dan ada yang mati pada saat itu. Ini nggak banyak yang tahu. Tahun 2014 itu ada pendukung Prabowo ya menggerakkan massa, bawa massa untuk menggagalkan pelantikan Jokowi JK pada saat itu. Untunglah Pak Jokowi mengetahui dan mengambil tindakan yang benar ya, bukan mengerahkan massa tandingan begitu, tetapi menghubungi para elit ya dari dari Prabowo Hatta. Pertama ke Pak Abu Rizal Bakri, besoknya ketemu dengan Pak Prabowo, akhirnya beliau berdua hadir dan alhamdulillah bentrokan itu tidak terjadi. Nah, tidak ada jaminan, saya ulang ya, tidak ada jaminan bahwa hal semacam itu ya, adanya komunikasi ini akan terulang lagi di tahun 2024. Jadi begini, saya ini latar belakangnya memang peneliti, ya, analis, tetapi juga saya aktivis. Gitu. Dan saya orang yang riset bukan hanya buat riset, tapi riset itu, bagaimana riset itu bisa berguna untuk menyelesaikan permasalahan. Akan riset yang pasti ini akan riset. Ini seperti menafikan nama-nama lain yang juga potensial gitu kan. Ada banyak nama yang beredar kan sebetulnya. Nah ini kan tinggi-tinggi semua nih sebetulnya. Oh, saya nggak berani mengatakan tinggi.
rata-rata air aja itu, karena ya paling tinggi 15. Dan begitu nanti tidak ada yang sangat kuat, yang terjadi nanti baku hantam menggunakan segala instrumen. Anies ini track recordnya majunya itu lewat dukungan kelompok Islam. Balik lagi ke Pilkada DKI Jakarta 411 212 begitu. Jadi nanti Pak Prabowo itu akan menjadi diperlakukan seperti Jokowi. Akan dibilang Kristen, dikasih cap-cap yang mengatakan ini bukan calon dari partai Islam, ya. Dan khawatirnya nanti keluar terminologi haram segala macam dan seterusnya untuk dipilih. Yang bisa mendapatkan dukungan dan komplit dari elit itu adalah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi Prabowo itu kalau didukung oleh konstelasi yang ada, oleh elit yang ada, maka nanti akan berhadapan dengan kota kosong. Oleh elit ya? Kota kosong. Oleh elit ya? Karena masyarakat dijamin memilih dua itu atau enggak? Belum tentu. Kemungkinan karena itulah Pak Jokowi juga memang kinerjanya harus bagus. Karena kalau dalam demokrasi itu, kalau puas akan dipilih lagi, kalau tidak puas tidak akan dipilih lagi. Yang jelas harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan karena itulah kemudian saya akan menggalang dukungan dari masyarakat dari seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya partai itu nanti akan realistis. Kita ini punya calon nggak begitu? 2014, 2019, kenapa nggak muncul calon ketiga? Ya karena memang tidak ada calon ketiga yang dianggap berpeluang untuk bersaing dengan dua ini. Begini, partai politik itu punya kalkulasinya sendiri yang belum tentu sama dengan kalkulasi akademisi. Saya menyampaikan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh banyak orang, tetapi sebetulnya ada di lubuk hati mereka yang paling dalam. Ya, teman-teman saya sendiri misalnya para pengamat, banyak yang menolak gitu loh. Teman-teman itu kan khawatir dengan problem Orde Baru ya. Beda lah, Pak Harto itu situasi dan kondisi di mana dia mengumpulkan partai itu menjadi satu Golkar saja. Kalau sekarang kan banyak kepentingan, banyak agenda gitu. Media juga bebas, masih bisa bicara apapun juga. Kacamata saya, brother and sister ya, pendukung Jokowi Prabowo seluruh Indonesia, itu bukan kacamata 98. Kacamata saya itu kacamata sekarang dan kacamata menuju 2024. Buat saya kacamata sekarang itu, kita bukan berhadapan dengan sosok seperti Soeharto, bukan. Yang kita hadapi ini adalah masalah besar yang namanya polarisasi dan jangan dianggap enteng. Gitu. Yang penting amandemen dulu gitu. Ya kita lihat saja amandemen Indonesia pun yang sudah terjadi tahun 99 sampai 2002 itu kan nggak langsung sekaligus. DPD ya paling tidak periode yang lalu sudah mengeluarkan ada 10 item memperkuat DPD ya kan agar sistem bicameralisme lebih kuat. Bahkan mengusulkan calon presiden perseorangan gitu. Jadi banyak sebetulnya yang memikirkan tentang amandemen ini. Perjalanannya masih sangat panjang. Kemudian juga isu-isu juga masih akan sangat dinamis gitu. Tapi saya nggak mengkhawatirkan soal angka-angka. Yang saya khawatirkan adalah bahwa kalau itu nanti terjadi, maka politik kita akan mengeras, akan tajam, dan ya polarisasi juga akan menguat, dan ya kita akan berhadapan dengan ketegangan-ketegangan yang terjadi di 2014, 2019, 2017, tetapi dengan resiko yang lebih berat. Gitu. Saya terus terang tahun 2017 itu stres, khawatir sekali begitu sudah ada masjid yang dicoret-coret dengan bahasa-bahasa tertentu, karena saya khawatir bahwa itu bisa menjadi konflik berdarah. Bagaimana elemen-elemen primordial itu, suku, agama itu bisa membuat orang kemudian gelap mata dan menumpahkan darah sesama saudara. Pilpres kita semenjak 2014-2019 itu tidak bisa disamakan lagi dengan pemilu sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya itu nggak ada tuh calon yang dikasih cap PKI, orang bisa bikin tabloid, mengeluarkan hoaks. Ya hal-hal yang dulu tuh nggak terjadi gitu loh. Itu yang saya maksudkan, wake up. Kondisi sekarang itu nggak sama dengan dulu gitu. Hal-hal semacam itu yang bisa menimbulkan pembelahan yang luar biasa dan konflik luar biasa, apalagi ditambah tadi ada media sosial ya. Lalu ada tokoh-tokoh, saya sebut Rizik Syihab begitu ya, yang ya dengan sentimen-sentimen dan atribut-atribut yang ada, kemudian macam-macam termasuk soal Covid membuat situasi menjadi rumit. Menurut saya itu simbol bahwa jangan disamakan kondisi sekarang ini dengan tahun 98. Ya, semua gerakan yang besar itu semua berawal dari ide dan gagasan yang kecil. Dari 1 orang jadi 10 jadi 1000 jadi 100.000, dari 100.000, dari 1 juta 10 juta, 100 juta.